Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Mary Lopulalan Malau dari GKI Gunung Sahari. Saudara, renungan kita pada hari ini, Selasa 12 September 2023, ditulis oleh Pendeta Novita dengan judul Pelajaran Saat Tertindas dan didasarkan pada Mazmur 119 ayat 65 sampai ayat 72. Dan yang menjadi pusat dari perenungan kita adalah Mazmur 119 ayat 71. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah mendatangkan kerinduan di hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah dengan itu semua karya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan, hingga perenungan yang kami lakukan menjadi bagian pekerjaan tangan Tuhan, menambahkan iman dalam hati kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sahabat, dalam Mazmur 119 ayat 71, saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat, sebagai orang normal, tentu kita tidak ingin hidup susah. Sebaliknya, kita ingin hidup mudah, aman, dan nyaman. Itulah yang kita inginkan untuk hidup kita. Dan bahkan untuk itu, manusia mengembangkan berbagai kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan. Misalkan belanja online, telepon genggam, ataupun mobil otomatis adalah beberapa contoh yang kita temukan mempermudah dalam menjalani kehidupan. Namun saudara, tidak semua bisa dipermudah. Terkadang ada kesusahan yang harus kita terima dan kita hadapi. Mazmur 119 mengungkapkan hidup pemazmur yang tak selamanya mudah. Ada orang yang kurang ajar, yang telah berdusta tentang dia, memfitnah, dan perkataan bohong diberikan kepadanya. Hal itu jelas membuat si pemazmur merasa tertindas. Namun, dalam kondisi tertindas, ia justru berkata bahwa Tuhan itu baik dan berbuat baik. Rupanya saudara, penindasan atau kesusahan yang dialami pemazmur membuatnya sadar bahwa ia telah menyimpang dari Tuhan. Itu yang kita temukan kalau membaca ayat 67. Dan ia mau belajar ketetapan Allah lagi karenanya. Itu yang kita lihat di ayat 71. Dengan demikian, kesusahan yang disebabkan oleh orang yang berbuat dusta tentangnya membuat si pemazmur sadar untuk kembali pada perintah Tuhan. Menarik saudara, pelajaran dari kesusahan itu membuat kita tahu bahwa saat kesusahan terjadi dalam hidup, kita memang tidak dapat menghindarinya. Maka terimalah pengalaman itu sebagai bagian dari pelajaran iman. Dengan demikian, perenungan kita kali ini mengajak kita untuk kembali memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tunjukkan, dan mari bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tetap ada dalam kehidupan kita. Satu poin penting yang digarisbawahi dalam perenungan ini adalah ternyata
ketika kita menghadapi saat kesusahan yang memang tidak dapat kita hindari. Di sana, saudaraku, ada pengalaman iman yang dapat kita ambil atasnya. Untuk itu, tetaplah bersyukur. Mari saudara, kita menutup dengan doa. Tuhan, kami hendak bersyukur atas semua pengalaman kehidupan kami. Waktu senang, waktu susah, kami percaya bahwa suka dan duka Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu tolonglah kami untuk punya hati yang dekat dengan Tuhan, hingga kami mengenali setiap pekerjaan-Mu. Dan karenanya kami bertambah di dalam iman, sukacita, karena perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah menyerahkan diri kami dan doa kami. Amin. Demikian saudara, sahabat YKB, perenungan kita pada kali ini. Saudara, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada orang lain, sehingga ada banyak orang kiranya dijamah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.